Vokasin Podcast, balik lagi bersama aku Karisma sebagai host pada episode kali ini. Dan kita kedatangan guest speaker spesial, yaitu mahasiswi Fakultas Vokasi Prodi Manajemen Perhotelan, yaitu Sinta. Halo Kak Sinta. Halo Vokasioner, kenalin nama aku Sinta Indah Permatasari, biasa dipanggil Sinta. Aku mahasiswi angkatan 2023 di program studi D4 Manajemen Perhotelan. Oke, salam kenal Kak Sinta. Ya, salam kenal Kak. Kak Sinta, kabarnya gimana hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa banget. Oke, FYI guys, jadi teman-teman vokasioner, Kak Sinta ini baru memenangkan ajang Miss Mega Bintang Jawa Timur. Keren banget gak sih? Kak Sinta kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Kak? Pasti lagi sibuk banget ya? Iya, kebetulan sebelumnya tuh cuma kuliah gitu kan Kak sama duta kampus. Tapi sekarang tuh mulai nambah kesibukan lagi ya teman-teman. Jadi untuk kesibukan kali ini Sinta ada beberapa undangan juga dari radio untuk ngisi siaran. Terus kemudian juga ada beberapa undangan buat attending gitu-gitu segala macam, dan juga ada photoshoot gitu. Oke, jadi lagi padat-padatnya ya? Iya, lumayan. Tapi belum masuk ini ya, kalender kuliah ya, masih nanti ya? Belum Kak, alhamdulillah. Oke, Kak Sinta, aku curious banget nih. Tadi kan sempat aku mention juga kalau Kak Sinta ini ambil prodi manajemen perhotelan. Sedangkan di Fakultas Vokasi ini kan ada banyak ya guys prodinya. Kenapa Kak Sinta memilih manajemen perhotelan dibanding yang lain? Oke, jadi banyak banget yang tanya pertanyaan ini nih Kak. Jadi buat teman-teman sebelumnya, aku tuh punya alasan kenapa aku ambil manajemen perhotelan. Jadi background aku sebelumnya ini, aku tahun 2022 itu Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Nah, dari terjun ke dunia pariwisata itu, aku mulai tertarik nih Kak, kayak aduh kayak di pariwisata, di perhotelan tuh seru gitu. Dan kebetulan cita-cita aku juga jadi pramugari Emirates teman-teman. Makanya Sinta ambil perhotelan. Dan pasti banyak banget yang nanyain kayak, Kak kenapa sih gitu nggak langsung sekolah pramugari aja, padahal kan ada kan gitu. Jadi target aku kan pramugari yang bukan domestik ya teman-teman, dan itu ada batas minimal usia segala macam, persyaratan minimal di bidang hospitality dan lain sebagainya gitu. Dan kebetulan aku pilih kuliah itu juga karena aku pengen nambah relasi teman-teman. Jadi aku pengen ikut event-event, aku pengen kasih kontribusi lebih gitu Kak. Jadi makanya itu aku pilih manajemen perhotelan gitu. Oke, jadi FYI Kak Sinta ini memang pengennya jadi pramugari ya? Iya, betul. Malah bukan, nggak ada industri perhotelan tuh nggak ada kepikiran sama sekali? Nggak ada kayak teman-teman. Oke. Nah terus kan sekarang Kak Sinta berarti lagi jadi ini ya, Miss Mega Bintang ya? Iya, Udah betul. terpilih ya? Iya. Nah journey-nya gimana sih Kak? Jadi kan tadi ikut duta, terus juga ada sekolah modeling kah atau gimana? Kebetulan sempat ikut agensi juga nih Kak, dan yang aku rasain saat aku menjabat sebagai Miss Mega Bintang Jawa Timur 2024 ini tuh bener-bener kayak hal yang nggak pernah aku pikirin banget sebelumnya Kak. Kayak nggak pernah terbayangkan aku bakal ada di posisi ini gitu. Karena sebelumnya itu aku tuh kebetulan dari Paskibraka, Paskibraka Provinsi Jawa Tengah gitu. Terus dari Paskibraka lanjut ke model yang beda banget 180 derajat. Itu belum ngerti sama sekali tuh gimana model, foto gitu, belum ngerti. Masih kaku banget gitu, sampai kadang tuh kalau ngeliat foto-foto yang dulu tuh kok kaku banget gitu ya, beda banget sama sekarang. Terus akhirnya ada story-nya juga nih Kak. Kenapa bisa ikut Miss Mega Bintang Jawa Timur? Jadi ceritanya teman-teman, Sinta itu dulu ikut duta kampus kan, belum lama ini nih, Putra-Putri Brawijaya. Nah dari Putra-Putri Brawijaya, Sinta ketemu salah satu senior Sinta, namanya Kak Angga, dan dia tuh baik banget orangnya teman-teman. Dia ngejanjiin aku satu hal, kalau nanti aku lolos seleksi 2 Putra-Putri Brawijaya, dia janjiin aku buat ngajak photoshoot. Jadi dari Kak Angga ini ya? Milestone-nya tuh dari Kak Angga. Dari Kak Angga. Dia ngenalin aku ke beberapa vendor yang sekarang vendornya ini alhamdulillah jadi tim aku di Miss Mega Bintang. Dan juga dia tuh, aku tuh kenal vendornya tuh Kak Ariza kan Kak namanya. Dari Kak Angga ke Kak Ariza nih guys teman-teman story-nya. Dari Kak Ariza dia ngajak aku buat aku itu ikut Miss Mega Bintang Jawa Timur. Pokoknya kamu tuh harus ikut tahun ini gitu. Terus akhirnya Sinta iseng daftar, ikutlah rangkaian mulai dari photoshoot, karantina sampai grand final kemarin tanggal 26. Oke, wah lumayan ini ya, banyak ya journey-nya ya. Iya kan. Kak Sinta, ini kan mungkin audiens yang nonton juga kepengen mungkin ya di posisi Kak Sinta, atau kayak aduh aku pengen coba deh terjun di dunia modeling atau ikut duta tapi insecure nih Kak. Mungkin dia kayak kaku juga mau photoshoot terus bingung mulai dari mana ya. Ada
tips and trick nggak sih Kak buat para audiens? Ada Kak. Oke. Jadi guys, aku tuh juga orangnya tuh insecurean parah gitu ya. Nggak cuma kalian, aku juga. Tapi ada satu hal yang harus kalian tanemin. Itu hal positif yang selalu aku tanemin dalam diri aku. Insecure itu perlu Kak. Karena dengan insecure itu kita pasti punya tahu nih kita kurangnya di mana. Terus kita apa sih yang harus kita kembangin gitu. Oke. Dengan insecure itu ubah guys ke hal yang positif. Insecure itu kan hal negatif nih Kak. Iya. Tapi kita ubah gitu. Kita ubah ke hal positif seperti oh, misal aku insecure-nya di sini nih. Gimana sih caranya supaya insecure aku tuh berkurang dan gak ada, bahkan bisa jadi kelebihan aku gitu. Oke, jadi dulu Sinta tuh sempat ada ke-trigger ya dari Iya. insecure-nya ini. Bisa di titik sekarang tuh perubahannya gimana? Apa dulu aku sempat ada trigger masalah apa nih? Kayak kok nggak pede ya di depan kamera atau apa yang Sinta rasain? Ada sih Kak, maksudnya kayak satu hal nih ya teman-teman, kayak Sinta tuh nggak bisa bilang gitu. Kadang tuh kayak suka diledekin kan Kak gitu ya, suka dari teman-teman. Tapi satu hal yang langsung Sinta ubah Kak, enggak kok aku lucu kok gitu. Terus buat pronunciation bahasa Inggris juga bagus gitu. Terus ada satu hal kayak tinggi ini Kak, apa sih lo tinggi banget segala macam gitu. Kayak mungkin kebanyakan tinggi perempuan kan 160 ke atas gitu ya. Kalau situ tuh udah kayak 178 gitu. Mungkin kayak apa sih ini orang tinggi banget gitu kan. Ada yang kayak bilang kayak gitu? Iya, ada gitu. Cuma satu hal yang Sinta ubah, kekurangan aku, tapi ini kelebihan ya jatuhnya. Iya, aku bisa. kelebihan. Aku juga shock banget guys. Dia tuh tinggi proporsional tapi sampai ada yang bilang kayak gitu. Emang ada istilahnya tuh sekarang tuh crab mentality ya. Iya. Jadi kayak kurang suka tertarik kalau temannya tuh lebih lebih tinggi apa gimana gitu betul, ya. Kak. Jadi ubah teman-teman, ubah ke hal yang lebih positif gitu dalam diri kita. Kayak yaudah aku tahu aku kurangnya ini, jadi ya udah aku ubah ke hal yang bisa jadi kelebihan aku, bisa jadi potensi aku gitu. Oke, keren banget ya guys. Nah terus nih Sinta, mungkin yang dipaparin di sosial media kamu kan kamu menang duta ini, terus juga ikut jadi MC ini aktif, terus juga sekarang terpilih di Miss Mega Bintang ini. Apa struggle-nya? Mungkin kan orang dari luar ngeliatnya kayak wah ini mah mungkin dia dapat privilege, dia cantik, dia putih, dia tinggi gitu kan. Apa sih struggle yang Sinta hadapin nih yang mungkin audiens tuh nggak tahu behind the scene-nya gitu? Oke, jadi ini kebetulan belum pernah Sinta bahas dimanapun ya teman-teman. Ini mungkin bakal Sinta kulik lebih dalam di sini gitu. Jadi sebelumnya guys, aku mulai karir aku itu dari Paskibraka. Itu dari Paskibraka provinsi, terus lanjut ke duta wisata, terus lanjut ke duta kampus, terus kemudian yang saat ini Miss Mega Bintang Jawa Timur gitu kan. Ada satu hal yang banyak orang tuh nggak tahu gitu. Jadi kebetulan Sinta itu dari keluarga yang benar-benar biasa aja gitu. Mungkin bisa dibilang sangat-sangat sederhana gitu, nggak kayak yang orang pikirin gitu loh Kak, kayak dari keluarga berada segala macam. Ada yang ngomong-ngomong gitu. kayak gitu. Ya, maksudnya. Nah terus kemudian keluarga Sinta tuh dari yang background pendidikannya tuh kurang Kak. Oke. Nah makanya dari Sinta sendiri tuh Sinta pengen ningkatin kayak oh ya aku juga harus lebih dari keluarga aku harus bisa ngangkat derajat keluarga aku gitu Kak. Terus abis dari itu Sinta kenal nih sama pelatih Paskib, terus dia ngajarin Sinta banyak hal gitu. Nah dari Paskibraka ini mengacu motivasi Sinta gitu, kayak oh aku udah dapet prestasi Paskibraka nih, tahun selanjutnya aku mau prestasi apa lagi gitu. Jadi bukan kita stuck dan bangga dengan prestasi yang kita dapat, tapi harus ada peningkatan teman-teman. Nah terus dari situ kemarin tuh terakhir itu Sinta ikut Miss Mega Bintang kan, yang saat ini menjabat belum lama. Itu ada struggle teman-teman. Jadi Sinta tuh tadinya sempat berpikir gitu untuk beberapa saat kayak, karena Sinta tahu ikut ajang pageant itu pasti butuh biaya yang cukup lumayan gitu kan Kak. Bahkan saat Sinta ketemu Kak Reza pertama kali, Sinta bilang ke Kak Reza, Kak kayaknya Sinta mau ikut tahun depan gitu, soalnya Sinta mau nabung dulu, Sinta mau asah potensi Sinta dulu. Cuma Kak Reza bilang, kamu ikut tahun ini gitu, karena kalau tahun depan kan belum tentu, tapi kalau emang tahun ini belum rezeki kamu tuh masih punya pengalaman gitu loh Kak, buat dipakai tahun depan gitu kan teman-teman. Nah terus Sinta bilang, tapi Sinta nggak ada biaya Kak segala macem gitu. Kak Risa bilang, udah masalah biaya kita pikirin nanti sama-sama gitu. Masalah baju Kak Risa bisa support, make up juga, foto masih ada yang support gitu. Sampai akhirnya Sinta ikut lah gitu. Dan kemarin sempet ada beberapa problem juga, masalah kayak keuangan gitu segala macem. Tapi alhamdulillah Kak Reza, tim Sinta juga mau bantuin gitu kan Kak. Terus kayak pas bener-bener di titik Sinta nggak pegang uang sama sekali, alhamdulillah satu hal yang selalu Sinta syukurin itu kayak Tuhan itu baik ke Sinta gitu. Tuhan selalu kasih jalan keluar ketika Sinta tuh ada masalah. Jadi kebetulan kemarin Sinta sempat nerima beberapa job juga. Jadi
untuk itu kayak biaya segala macam Sinta pakai uang tabungan Sinta gitu. Dan kemarin tuh mama sempat sakit juga, jadi nggak bisa kasih uang. Dan semua itu pakai uang Sinta pribadi, Jadi teman-teman. kamu lone survivor banget ya. Iya gitu. Kayak pasti survival mode kamu jalan banget ya kemarin tuh ya. Kayak apa nih, what's next nih, harus apa nih Iya gitu gitu, ya. bener-bener kayak kemarin tuh di posisi yang kayak aduh besok harus photoshoot kayak gimana ya gitu, aduh besok segala macem ini itu, terus kayak sempet cek bolak-balik kayak tabungan aku masih ada nggak ya segala macem. Dan alhamdulillah kayak kemarin tuh aku sempet kehabisan tabungan guys, dan alhamdulillah Kak Reza tim aku mau bantuin juga lainnya. Wow, jadi kayak banyak banget ya rintangan yang kamu lakuin. Jadi nggak hanya kayak oh ya udah kamu sekedar photoshoot aja, ikut aja, tapi banyak juga yang harus kamu pikirin. Apalagi juga ada faktor keluarga gitu ya, Sin ya. Betul banget. Itu kemarin sempat bikin Sinta down juga kayak aduh bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya lanjut, bisa nggak ya ini itu segala macam. Makanya aku bilang guys, insecure itu pasti ada dalam diri setiap orang, tapi gimana cara kita mengatasi masalah itu gitu Kak. Kalau kita cuma insecure, kita cuma pasrah, kita nggak mau cari jalan keluar, ya kita tetap di situ-situ aja gitu. Dan yang aku kagumin guys sama Sinta ini, kamu tuh juga ngelakuin banyak action task yang selaras sama goals kamu gak sih? Jadi itu semacam nge-push kepercayaan diri kamu. Jadi kan kalau kita insecure tapi kita rebahan aja, kita nggak ngelakuin apa-apa, ya nggak akan kejadian kan, Sin? Betul banget Kak. Jadi kayak kamu punya niat nih teman-teman, kamu punya usaha, kamu punya niat dulu deh Kak. Tapi kamu tuh nggak ada usahanya kayak, aduh aku pengen jadi ini, tapi kerjaan kamu cuma main HP, kamu nggak ada searching gimana sih caranya supaya aku tuh bisa dapetin goals aku bisa raih cita-cita aku. Itu sama aja bohong teman-teman. Gitu. Kamu kan aktif banget ya, Sin. Kemarin tuh aku sempat ngundang Putri Hijab Jawa Timur. Itu kebetulan temen deketku juga, namanya Deanisa. Mungkin kamu pernah dengar juga. Iya, kayaknya pernah dengar deh Kak. Iya, Deanisa tuh kan the face-nya vokasi mungkin ya dari tahun lalu. Sekarang tuh banyak ngomongin, mungkin beralih ke kamu ya, the face-nya vokasi gitu kan. Nah, pasti kan di pandangan orang, oh Sinta nih aktif banget ya, kayak one man standing nih gitu, banyak banget nih yang dilakuin. Ada nggak sih kayak mungkin kamu kepikiran pendapat orang kayak, maksudnya kenapa sih Sinta nih aktif banget, atau ada yang iri atau dapet kepikiran nanti apa ya kata orang kalau aku ngepost ini gitu. Ada overthinking gitu nggak? Ada sih, bahkan udah terjadi juga. Satu hal yang selalu Sinta terapin dari dulu, Sinta tuh selalu mencoba untuk positif ketika Sinta dihadapin dengan hal-hal negatif gitu kan. Mungkin kayak banyak orang yang gak suka sama Sinta, apalagi di dunia kuliah gitu kan Kak. Kayak, apa sih lo aktif banget gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Ada Kak, ada maksudnya kayak, apa sih lo kayak cari muka banget, ini itu segala macem. Kayak bahasanya juga, bahasa tubuhnya dan ininya gitu, juga ya. Kegiatan ini itu. Satu teman-teman, balik lagi ke motivasi kita awal Kak. Kayak Sinta kuliah itu buat ningkatin prestasi, Sinta kuliah buat ningkatin value, apalagi dari background keluarga Sinta tuh belum ada yang kuliah gitu kan. Terus kayak bisa dibilang kayak Sinta tuh cucu pertama gitu, bukan cucu pertama sih, maksudnya kayak cucu pertama yang benar-benar kayak aktif, terus bisa ningkatin derajat keluarga. Terus yang Sinta ingat lagi, kayak Sinta tuh kuliah jauh, pasti orang tua juga keluarin biaya segala macam gitu kan. Rantau. Makanya kayak satu hal yang selalu Sinta inget kayak, ya balik lagi motivasi kamu tuh apa gitu. Sinta pengen ningkatin ini, ningkatin itu. Makanya kadang tuh hal-hal negatif tuh nggak perlu didengerin guys. Itu malah bikin kamu jatuh, itu malah bikin kamu overthinking, dan itu bakal, semisal Sinta dengerin nih kata orang nih Kak, kayak aduh kayak gue terlalu aktif deh, kayak aku terlalu aktif, aku terlalu ini. Ya otomatis pasti kita bakal off gitu. Iya, bakal kita off, jadi kehandat gitu kan. Kita nggak bakal keluarin passion kita nggak bakal keluarin potensi kita, cuma gara-gara kita dengerin kata-kata orang yang bahkan mungkin bisa jadi tuh orang itu iri sama kita, tapi mereka tuh nggak tahu gimana caranya jadi kita. Jadi nggak usah dengerin kata orang yang negatif guys, cukup fokus ke diri kamu sendiri aja gitu. Oke, tadi Sin selama kamu ceritakan kamu sempat mention beberapa kali ya ibu. Apa sih makna ibu buat kamu selama journey kamu ini? Peran ibu tuh gimana sih? Kayak peran keluarga, peran ibu di mata Sinta tuh. Oke, jadi aku tuh dulu sempat pernah dapat PT-nya ini di Grand Final Duta Wisata 2022, aku inget banget. Dan aku tuh selalu sedih kalau ditanya apa makna ibu gitu kan. Yang paling umum dan paling utama kan ibu tuh yang ngelahirin kita kan teman-teman. Ibu yang ngerawat kita, dan apalagi kayak melahirkan itu taruhannya nyawa, ngandung itu pasti capek banget gitu. Kayak yang Sinta ngerasain cuma jaga postur aja supaya tegap segala macam itu berat banget. Apalagi ketambahan di perut kamu tuh ada anak gitu. Nah, yang makna ibu sendiri bagi Sinta, ibu itu segalanya buat Sinta Kak. Kayak ibu Sinta tuh
tulang punggung keluarga juga gitu. Terus ibu Sinta itu yang selalu ngurusin Sinta dari kecil gitu, karena kebetulan itu Sinta kan nggak pernah ngerasain sosok ayah kan, jadi ibu bagi Sinta itu ibu sekaligus ayah gitu. Jadi kamu kehilangan sosok itu ya sebenarnya, betul. dan kamu juga pengen ngebuktiin ya ke ibu kamu kalau oh enggak, ibu kamu enggak sendirian, aku nih juga berjuang kok Bu buat kamu gitu ya. Betul. Jadi satu hal yang selalu ibu Sinta tuh tanamin ke Sinta ya Kak, kamu tuh harus buktiin gitu, walaupun tanpa sosok ayah, seenggaknya mami tuh bisa besarin kamu dengan benar gitu, kamu bisa punya prestasi gitu, kamu harus buktiin tanpa ayah kamu bisa gitu. Itu berat kan, karena mungkin kamu ada luka juga, atau kayak di alam bawah sadar kamu kayak kenapa ya ini. Iya betul, jadi aku tuh pengen buktiin gitu Kak, aku pengen kayak jadi representatif gitu buat teman-teman di luar sana yang mungkin kayak kalian tuh nggak sendirian teman-teman gitu. Kalian pasti banyak yang kayak aduh keluarga aku nggak lengkap ini itu segala macam gitu, kayak tapi jangan jadi ini tuh hal buat yang ngehambat potensi kalian guys gitu, karena gimana pun kita tahu support orang tua tuh penting ya Kak buat anaknya, tapi balik lagi segala hal yang terjadi dalam diri kamu itu kamu sendiri yang nentuin. Ternyata di balik sosok Sinta ini ada seorang ibu yang benar-benar berjuang ya, keren banget. Dan aku tuh kagumnya sih yang banyak aku kenal ya, kebetulan kan aku bikin komunitas kesehatan mental juga. Yang banyak aku kenal biasanya yang gak ada sosok bapak tuh malah mereka melakukan kenakalan atau malah mereka melenceng segala macam. Dan kamu tuh kayak proof gitu loh kalau mematahkan stigma kalau anak broken home tuh bisa berdaya juga, bisa sukses juga. Dan kamu tuh pasti bisa bikin ibumu bangga sih. Apa sih yang pengen kamu sampein kalau ibu kamu nonton nih sekarang? Kayaknya nonton sih kan nanti tuh. Iya, apa nih yang pengen kamu sampein kalau ibu kamu? Mama tuh walaupun jauh tuh mereka tuh suka mantau gitu, mulai dari Instagram, terus dari kemarin kayak mama nonton juga di YouTube, dan mungkin kayaknya sekarang mama bakal nonton juga sih. Satu sih Kak, Sinta tuh orangnya gengsian banget kan, mungkin kayak Sinta tuh nggak pernah bilang kayak gini di hadapan mama Sinta, tapi Sinta lebih ke action gitu. Kalau mama sakit ya pasti kerasa banget sedihnya kayak gimana kan Kak gitu. Oke. Mungkin Sinta nggak bisa bilang ini buat Sinta panggil mami ya Kak. Oh mami, iya. Sinta tuh nggak bisa bilang ini buat mami gitu. Cuma satu hal yang Sinta pengen bilang. Gak apa-apa Sinta, take your time. Oke, Sinta pengen bilang makasih banyak udah besarin Sinta, walau Sinta tahu itu pasti nggak mudah gitu buat mami. Karena Sinta tuh pernah baca satu quotes kayak gini Kak. Jangan pernah bikin ibu kamu sedih gitu. Ya pasti Sinta tahu Sinta banyak banget bikin mami sedih gitu kan, karena ibu kamu juga baru pertama kali lahir di dunia gitu, dan pertama kali baru jadi ibu gitu. Mungkin kayak besok Sinta bakal ngerasain gitu kan di posisi mami gitu. Makanya Sinta pengen bilang kayak makasih banget udah ngajarin Sinta banyak hal gitu. Operator kita nangis. Operator apa itu? Pasti kayak sedih banget sumpah. Udah ngajarin Sinta banyak hal gitu sampai Sinta bisa di titik ini. Dan satu hal yang selalu Sinta jadi motivasi itu cuma mama gitu, cuma mami sih. Jadi makanya Sinta minta maaf, mungkin Sinta banyak ngelakuin salah, Sinta juga jadi anak tuh bandel gitu, suka nggak nurut. Tapi satu hal Sinta nggak pernah menyesal lahir dari sosok mami gitu, karena tanpa mami Sinta nggak mungkin ada di titik ini gitu. Mami kuat banget ya. Maksudnya banyak yang aku kagak sih, banyak banget teman-teman aku tuh yang berprestasi tuh biasanya keluarganya tuh lengkap dan support, dan kamu tuh lone survivor, dan mami kamu juga struggle di behind it, kayak pasti dia juga doa, berharap banyak, dan Allah tuh maha adil sih. Dan mami tuh yang satu hal yang Sinta salutin banget dan Sinta selalu lakuin di diri Sinta, mami tuh sosok yang kuat Kak. Dia tuh nggak pernah yang kayak mau nyerah gitu, apalagi dia tahu kan dari keluarganya sendiri tuh backgroundnya segala macam gitu. Mami tuh selalu bilang kayak mami tuh bakal ngusahain yang terbaik buat kamu gitu, karena apa yang kamu dapetin tuh nggak bisa mami dapetin gitu. Kayak sebisa mungkin kamu hidupnya tuh harus lebih baik dari mami gitu. Jadi sayang banget ya sama mami ya. Mungkin ini semua kamu lakuin tuh sebenarnya untuk kamu sendiri, mungkin kamu cuma pengen kuliah aja biasa, main lah sama teman-teman, terus spend time sama diri sendiri. Tapi mungkin ini kamu ngelakuin juga untuk mami kamu ya sebenarnya. Betul, karena semua yang support Cinta sampai titik ini tuh mami kan Kak, dan mami tuh selalu ngusahain apapun buat Cinta gitu, walaupun kadang tuh hal itu tuh di luar kemampuan dia, tapi dia selalu nunjukin kayak ayo kamu ikut aja gitu, nanti apapun jalannya mami support gitu.
Keren banget Sinta, aku bangga banget ya Sinta sama kamu. Pasti yang nonton tuh juga bisa nangis dan bangga juga nih, sampai operator kita sampai nangis ya, padahal dia orangnya sangat ngelawak ya. Oke, Sinta, kita langsung move aja ke next question ya. Tadi kan udah journey, udah struggle ya. Nah, harapannya Sinta apa sih ke depannya, mungkin nanti sebelum lulus dari Fakultas Vokasi gitu? Kayak harapannya Sinta, karena balik lagi Sinta kuliah di Malang, Sinta pengen kasih kontribusi yang banyak. Semoga apa yang Sinta lakuin ini bermanfaat dan bisa memotivasi semuanya. Dan juga semoga Sinta bisa memberikan yang terbaik buat semuanya, kontribusi yang banyak gitu. Karena hidup kita itu ya sebagian besar digunakan untuk kontribusi dan kontribusi. Itu aja ya. Oke Sinta, ada last word nih yang pengen disampaikan buat yang nonton apa? Jadi buat temen-temen yang nonton dan pengen coba banyak hal kayak Sinta, kesini Sinta, maaf ngomongnya. Oke, mungkin ada satu hal yang pengen Sinta sampaikan buat teman-teman semuanya. Yang pertama, jangan pernah takut buat mencoba, Kak. Karena dengan kita takut tadi, kita nggak bakal tahu gimana rasanya gitu. Pasti banyak orang yang kayak, aduh aku pengen ini tapi aku takut, aku pengen ini tapi aku kayaknya nggak bisa deh, nggak usah didengarin teman-teman. Terus kedua, satu hal, apapun yang terjadi sama diri kamu itu kamu yang menentukan. Kamu mau jadi ini, kamu mau jadi itu kamu yang nentuin, guys. Kita tuh sebagai manusia selalu diberi pilihan, Kak. Kamu mau menjadi anak nakal, kamu mau menjadi anak berprestasi, kamu mau menjadi anak yang bagaimana, itu kita yang menentukan. Dan satu hal yang wajib kalian terapin, jadilah orang yang positif dengan mindset yang positif. Karena mindset itu berpengaruh itu ke diri kita, guys. Kayak mindset, aku pasti bisa Kak kita. Beneran bisa gitu ya, apapun kata orang. Iya, dan gak usah dengerin apa kata orang yang bikin kita jatuh, apa kata orang negatif tentang kita. Kalaupun emang itu negatif yang membangun ya Kak Kais, misal kamu harus lebih ini dong gitu, karena kita ngelihatnya kamu ini gak apa-apa guys, itu dengerin. Dan mungkin itu bisa jadi masukan buat kita, buat improve diri kita lagi kan Kak. Tapi kata-kata yang kayak membatasi itu gak usah didengerin guys, karena itu cuma bakal jadi hal dan jadi bumerang buat diri kamu. Jadi apapun itu semuanya balik lagi ke kamu. Jadi tetap semangat, jangan pernah takut untuk bermimpi dan punya mimpi. Dan apapun yang ingin kamu mimpikan, sebisa mungkin ayo kita kejar sama-sama mimpinya teman-teman. Keren banget guys, makasih banyak ya Sinta, insight-nya bagus-bagus banget. Pasti yang nonton juga wah langsung ketampar sih kataku. Makasih ya Sinta udah datang ke Vokasiin Podcast. Aku berharap banget ya nanti berapa tahun lagi the new kamu, siapa tahu kamu udah ikut apa ajang yang baru lagi, atau kamu udah jadi pramugari, datang ya ke Vokasiin Podcast dengan the new Sinta kayak gimana. BTW fun fact ya Kak, aku tuh dari awal maba sering lihat Vokasiin Podcast dan aku bener kayak aku pingin banget aku di ruangan ini, dan ini bener salah satu mimpi aku kan. Dan sekarang aku bisa di sini. Itu seperti yang kalian tahu, mindset, manifesting ya teman-teman, itu seberpengaruh itu dalam hidup kita. Iya, next nanti di Densus sama Deddy Kobuzer ya. Siap, amin dong. Amin ya. Makasih ya Sinta udah datang. Oke guys, jangan lupa nonton Vokasiin Podcast dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah teman-teman vokasioner.